Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kebun memetik bayam. Bayam dibuat seriping camilan. Mendengar bunyi jawaban salam, nampaknya bapak-bapak banyak cicilan. Pasti nggak ada cicilan apa? Alhamdulillah, panjang umur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil mukhtaramin, para alim ulama, para kiai, asatid, bini sepuh dan sesepuh yang sama-sama kita taati, takmir masjid, pengurus masjid yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita berupa sehat badan kita, sehat iman kita, sehat lingkungan kita. Bersolawat untuk Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para jamaah, mari kita awali dengan baca sholawat dan fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ya Allah, kula nyuwun ibadah kula istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun sedo kula husnul khatimah. Salatullah salamullah Ya Allah, kula nyuwun keluarga ingkang barokah. Ya Allah, kula nyuwun putra waya saleh salihah. Salatullah salamullah Salatullah salamullah Ya Allah, kula nyuwun rizki kata halal barakah. Ya Allah, kula nyuwun saged kasah Mekah Madinah. Ya Allah, kula nyuwun paring ilmu ingkang manfaat. Ya Allah, kula nyuwun keselamatan dunia akhirat. Salatullah
Bismillahil Fatihah. Para jamaah, kita lanjut kajian kitab Mukhtarul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul kitabi wa ayatul kursi la yaqra'uhuma abdun fi darin fayusibuhum dzalikal yaum ainu insin aw jinnin. Rawahu Dailami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul kitab, surat Al-Fatihah, wa ayatul kursi, dan ayat kursi, la yaqra'uhuma, tidaklah dibaca keduanya, abdun, oleh seorang hamba, fidarin, di dalam rumah, fayusibuhum dzalikal yaum, niscaya dia diselamatkan pada hari itu, ainu insin au jinnin, dari penyakit yang diperbuat oleh manusia atau jin. Para hadirin hadirat, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan tentang salah satu di antara dari sekian banyak manfaat atau keistimewaan membaca surat Al-Fatihah dan ayat kursi. Di antaranya siapa yang membaca surat Al-Fatihah dan ayat kursi di rumahnya, maka seluruh yang ada di rumah itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai penyakit, dari berbagai gangguan atau kejahatan-kejahatan dari makhluk. Di antaranya adalah kejahatan manusia dan jin. Terus panjenengan kali kula nek maos Fatihah, maos ayat kursi ngene griya, lan niku bakal dijaga kali Gusti Allah, diselametake. Selamat dari mana? Dari apa? Dari penyakit atau gangguan atau kejahatan. Bisa dari manusia, berupa mungkin pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain-lainnya. Atau mungkin dari makhluk-makhluk yang apa ya? Makhluk buas atau makhluk yang sing duwe entub niku napa niku. Kalau jengking, ular berbisa, atau yang lain. Kemudian termasuk dari gangguan jin. Para jamaah, barusan ini ada salah seorang jamaah putri rondo sisan, ya. Beliau menyampaikan bahwa suatu hari ketika dia tidur dalam posisi kamarnya gelap, nah di saat itu ada bayang-bayangan hitam dari atap rumah itu, ya. Langsung ngebyuki awake, bareng dijempok, digerabak dadak ono wulune. Sinten kira-kira nih? Untungnya dia hafal ayat kursi, Pak. Jadi dibacakan ayat kursi, alhamdulillah menghilang. Jadi ini pelajaran penting bagi para bapak, para ibu, khususnya ibu-ibu. Ini penting sekali. Jadi nek peteng-peteng dadak ono, dadak ono sing moro, nah, tolong ibu-ibu bacakan ayat kursi, ya. Wacan ayat kursi. Nek ngilang, oh berarti ku jin temenan. Lah nek gak ngilang, sapa iku?
Nah, berarti bojone dhewe. Penting baca ini. Kalau tidak hati-hati, banyak terjadi seorang wanita dikeloni jin itu banyak terjadi. Para jamaah yang dirahmati Allah, berbicara tentang Al-Fatihah dan ayat kursi. Al-Fatihah itu adalah salah satu surat yang paling agung, paling istimewa di antara surat-surat yang lainnya di dalam Al-Quran. Surat-surat di dalam Al-Quran itu jumlahnya 114. Nah, dari 114 itu yang paling istimewa, paling agung adalah surat Al-Fatihah. Kalau ayat kursi itu adalah salah satu ayat yang paling istimewa, paling agung di antara ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ayat di dalam Al-Quran itu jumlahnya wakilah ada yang mengatakan 6.666 ayat. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah sekarang Fatihah dulu. Fatihah ini termasuk salah satu surat yang istimewa. Di antara letak istimewanya itu turunnya surat Al-Fatihah ini ketika Nabi Muhammad SAW duduk, kemudian ternyata ada suara yang sangat menggelegar di kepalanya atau di atasnya, sampai Rasulullah itu menengok ke atas, ndangak, ndelok ndubur. Di saat itu datanglah malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, suara menggelegar itu adalah suara pintu langit yang terbuka. Pintu langit itu belum pernah terbuka kecuali pada saat ini, hari ini. Kemudian ada malaikat ikut turun. Ya Rasulullah, itu juga ada malaikat. Malaikat itu belum pernah turun ke bumi kecuali saat ini. Mereka menyampaikan salam dari Allah untukmu. Kemudian mereka para malaikat itu menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, sebab pembawa wahyu itu adalah malaikat Jibril, yang isinya, ya Muhammad absyir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyya qablah. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, bergembiralah engkau diberi dua cahaya, di mana dua cahaya ini belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi dua cahaya ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril berkata, dua cahaya itu adalah Fatihatul Kitab. Yang pertama surat Al-Fatihah. Kemudian wa khawatim suratul Baqarah. Yang kedua adalah ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini Al-Fatihah pun napal sedaya nggih. Al-Fatihah. Nah, surat terakhir Al-Baqarah niki kira-kira pun napal napa dereng? Insyaallah sing biasa tahlilan napal, ya. Sing biasa tahlilan apal. Cuma kadang nek bareng apal, nek ijen-ijen hafal. Ngoten nah. Termasuk surat Yasin niku ya. Yasin tahlil niku. Nek pas maca Yasin bareng iku iso apal lancar ngoten. Tapi bareng ijen kira-kira ya napa? Kadek ndelok. Nanti nek kadek ndelok iki wah, apal rasane niki lho, ya. Nah, surat terakhir dalam surat Al-Baqarah itu para alim ulama menyampaikan, ada yang mengatakan dua ayat
atau dua ayat yang terakhir. Nah, ada yang mengatakan di atasnya lagi, jadi 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Terus wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu sampai akhir. Wa'fu anna wa'ghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Jadi 2 cahaya itu, satu surat Al-Fatihah, yang kedua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Para jamaah yang dirahmati Allah, Al-Fatihah itu juga banyak nama-nama. Ada yang disebut dengan Ummul Kitab, induknya kitab. Ada juga yang mengatakan Ummul Quran, induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran. Kalau Ummul Kitab, induknya kitab, artinya kitab-kitab yang diturunkan Allah ke muka bumi ini niku jumlahnya 150. Jadi kitab yang diturunkan Allah ke muka bumi itu jumlahnya 104. Yang wajib kita ketahui ada 4: Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Sedangkan yang 100 itu berupa suhuf, lembaran-lembaran. Di antaranya 50 suhuf itu diturunkan kepada Nabi Sis. Kemudian 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Idris. Kemudian 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa dapat suhuf, juga dapat kitab Taurat. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Ummul Kitab, induknya kitab-kitab yang telah diturunkan Allah ke muka bumi ini. Kalau Ummul Quran, induknya Al-Quran. Artinya Al-Quran yang 30 juz itu kalau diperas itu menjadi surat Al-Fatihah. Sudah tercakup di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian Fatihah juga disebut dengan As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, 7 yang diulang-ulang, yaitu jelas kita selalu mengulang-ulang membaca surat Al-Fatihah. Paling tidak sehari semalam kita baca Al-Fatihah 17 kali. Ya, sebab sholat kita itu sehari semalam 17 rakaat, dan setiap rakaat kita wajib membaca surat Al-Fatihah, As-Sab'ul Masani. Kemudian surat Al-Fatihah juga disebut Asy-Syifa, yaitu penyembuh dari segala penyakit, termasuk penyakit jasmani maupun penyakit rohani, penyakit yang dari gangguan makhluk Allah, manusia, hewan, atau jin. Jadi ternyata penyakit-penyakit itu bisa diobati dengan Fatihah, Pak. Penyakit mata, penyakit sakit gigi, sakit hati, nah, ini sakit. Termasuk dintup kalau jengking niku sakit Fatihah. Dalam satu riwayat itu ya dijelaskan, ada kepala suku dintup kalau jengking, nah, dibacakan oleh sahabat Fatihah, dibacakan Fatihah, dia waras. Termasuk abagula nih, nek wonten tangga kanca adik dicokot ula utawa dintup kala jengking, niku mesti teng abagula. Ya. Ambek nangis ngoten, kula dintup kala jengking. Endi? Sing dintup. Ya. Nah, itu diambilkan pisau, Pak. Duh, kok dijukukno lading, meneng wae sih. Ternyata dikerik. Ya. Nah,
Dari yang kena gigitan atau kena sengatan itu dikerik, setelah dikerik kemudian jempolnya ini dimasukkan ke mulut, kula delok ae. Dimasukkan ke diusapi ambek dia dioles dengan ludahnya. Lu ngoten nggih waras ya. Alhamdulillah. Di antaranya dibacakan Al-Fatihah 7 kali. Manjur. Lah setunggal dinten wonten tiyang dintup kala jengking nggih mara teng Abah. Lah Abah mboten wonten. Akhirnya kula gantosi. Wah, persis kula niku kula jajal persis. Lho gak tambah waras ya. Tambah bengok-bengok are. Waduh. Iki kurang apaan iki kira-kira. Ya, kurang manjur ya. Waktu niku dereng manjur balik ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, termasuk gangguan jin, kesurupan dan sebagainya, maka dibacakan surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu disampaikan dalam satu riwayat, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Bacaan Fatihah itu tergantung yang membacanya. Untuk apa itu? Dibaca itu untuk apa? Kalau untuk pengobatan bisa mengobati dengan izin Allah. Dan kalau untuk hajat, insya Allah hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah bertanya kepada seseorang yang saya lihat itu putra putrinya itu sukses-sukses. Wonten tiyang niku biasa-biasa, tapi anaknya ku dadi-dadi kabeh. Sae-sae sedaya. Kula tangleti, panjenengan kok saged nggak ada putra nurut-nurut, kok apik-apik, sukses-sukses. Niku nopo rahasiae? Ternyata di antaranya rahasianya beliau kalau malam pasti bangun. Berarti nek bengi niku mesti melek. Melek gak melek antok, tapi ya sholat. Sholat kemudian beliau berdoa. Napa dungane? Damel Fatihah. Bagaimana kaifiatnya? Kalau tanggal 3 napa carane? Ternyata putranya itu dibacakan Fatihah satu persatu. Disebut namanya satu persatu. Al-Fatihah khususun ila rohaniyati. Karena masih hidup rohaniyati. Nek mati ruhi ya, rohaniyati siapa nama anaknya niku satu-satu dibaca. Nah dibacakan Fatihah kemudian pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dipejamkan matanya ya. Kemudian dibayangkan wajahnya. Dibaca 3 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. 3 kali. Tadi dibayangkan wajah anaknya. Nah itu diantara rahasia. Jadi nek kepin yukani sukses di Fatihai satu-satu. Dan kemudian juga saya bertanya kepada seseorang, ya ada seorang suami punya bojo kok nurut, mangi galak setengah mati. Saya kok nempel kayak perangko. Niki kula tangleti, weh sampean bojo sampean niku biyen kok galak ngono saiki kok ngelunu ayo lho ono rahasia deh. Kira-kira membaca hadis ini, Pak. Ternyata di Fatihah. Jadi bangun malam kemudian setelah bangun menghampiri istrinya yang lagi tidur itu ambek didelok ae. Ngene nek turu ya ngoweh ngene. Nek melek nyot. Tapi gak banget. Mati dilihat saja isinya. Ancen ya rodok melas, Pak. Ndelok bojo turu niku melas ae itu, ya. Gak sida ditungane kok nangane. Didoai. Tungane Fatihah ternyata. Ya Allah panjenengan dadosaken bojo kula sing ngoweh niki dadi bojo ingkang solihah.
mboten soliha ya. Suwo liha. Nek soliha tok niku kurang. Iki suwo liha. Bojo ingkang taat kali kula, nurut kali kula, sayang kali kula. Syukur-syukur mboten kula belanjani, mendel mawon. Al-Fatihah. Oh, ternyata dengan Fatihah, Pak. Pen guyu niki temenan kaya mboten guyon iki. Iki sampean coba lah nek mboten percaya. Jadi itu untuk obat. Termasuk kata Pak Romli, obat kuat juga Fatihah ya. Niki wonten jamaah haji jamaah kula niku saking kepingine niku tenggene Masjidil Haram niku mboten mule-mule. Nah, beduk sampai maghrib nek saged kuat mriku. Mboten sampai kudu pipis. Lho ngoten nggih di Fatihah Pak. Arek dicekel kek. Ditekek kek areke. Ngertos arek ya. Arek dicekel, ditekek kek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mugi-mugi kula kuat mboten sampai kudu pipis ngene Masjidil Haram ya. Al-Fatihah. Lo manjur mulai beduk sampai maghrib lo kalau takon nih gak kepin pipis belas. Masya Allah niki kisah dicontoh bijing Pak sampai umroh anu yang ngoten sampai tekek tapi ojo get-get Pak. Itu manjurnya Fatihah. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian diantaranya lagi manjurnya Fatihah itu kalau kita punya hajat, punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita, maka hendaklah baca Al-Fatihah. Kalau menurut Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur, beliau pendiri pondok pesantren Budi Sunan Derajat. Niku nyukani ijazah. Kalau kita kepingin suatu hajat, maka yang pertama yaitu diusahakan khatam Al-Quran. Ini untuk satu hajat. Jadi kalau kita kepingin punya hajat, maka kalau kepingin terkabul, satu, khatamkan Al-Quran. Nek gak kuat ijen rombongan. Ngoten Pak. Nek mboten kuat maca dhewe ngatamaken Quran dhewe nggih rombongan. Ngejak tiang pinten nek wong telu ya 10 jusan. Nek wong 10 ya 3 jusan. Nek wong 30 sak jusan. Ngoten. Ini saya sudah mencoba ya. Ngoten. Satu. Nomor kali kalau tidak dengan khatam Al-Quran, yang kedua dengan baca surat Yasin, Maus Yasin. Berapa dosisnya? 41 kali ya. Punya satu hajat, baca Yasin 41 kali. Buatan Yasin enak cepet Yasin petang puluh siji. Surat Yasin ya. Untung ini gua ijazah buatan Yasin tok ya. Anu enak tambahan ya. Ternyata baca surat Yasin. Hadi nek mboten kuat maca dhewe gini ku rombongan ngundang kanca teng griya. Undang konco sedoso nu Yasine sekawan setengah jam. Yasin 4 kali itu setengah jam. Kalau tidak dengan surat Yasin, maka yang ketiga dengan baca surat Al-Fatihah. Berapa? 313. Berarti dosisnya surat Al-Fatihah 313. Ini kok bisa dibaca sendiri atau rombongan. Nek mboten Fatihah 313,
baca Bismillahirrahmanirrahim berapa? 786. Insya Allah hajat-hajat kita, keinginan kita, harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki wonten kanca nggih pun nyampaikan niki, yai kula kalau wengi dateng Batu Ampar napa menghatamkan Quran, nanti hatamkan Quran karena punya hajat, mau punya hajat ya. Alhamdulillah ternyata berhasil Pak. Ya. Mbok utang lho iso ae. Ati akeh sing ngutangi. Alhamdulillah lho sawane utang nih enggak tember-tember Pak, durung karuan ono sing gelem ngutangi ya. Nggih napa mboten? Ati nek sampean utang dadak ono sing ngekeki alhamdulillah gak sembarang tiang purun ngutangin. Itu diantaranya. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah itu diantaranya keistimewaan baca surat Al-Fatihah. Kemudian berikutnya tentang ayat kursi. Nah, jadi hadis Nabi tersebut menjelaskan barang siapa yang membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi di rumahnya, maka di rumahnya itu akan dinaungi Allah ya, dari segala bentuk penyakit. Yang kedua ada ayat kursi. Tentang ayat kursi, ayat kursi itu berada di surat Al-Baqarah ayat 255. Pun apal sedaya nggih ayat kursi? Alhamdulillah. Niki ben mantun sholat nih waos sekalian wiritane niki wong gitu waosnya selalu dibaca. Nanti ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu ayat kursi. Ayat kursi ini salah satu ayat yang istimewa di antara ayat-ayat yang ada di Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Keistimewaan atau kehebatan dari ayat kursi ini, ayat kursi ini diturunkan pada suatu malam setelah Nabi Muhammad hijrah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ternyata ayat kursi turun ini diantarkan oleh beribu-ribu malaikat. Biasanya hanya malaikat Jibril saja. Nah ini ditotalkan kali beribu-ribu malaikat. Melok kabeh. Ewon. Kenapa kok banyak malaikat yang ikut? Karena saking mulianya ayat kursi sehingga malaikat pun mengiringi atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat keagungan ayat kursi sampai-sampai iblis atau setan semaput Pak ya. Hati setan itu semaput ketika turunnya ayat kursi ini. Karena apa? Karena setan itu sudah menganggap bahwa ayat kursi itu adalah penghalang bagi mereka dalam usaha menggoda anak-anak manusia. Maka setelah ayat kursi turun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Zaid bin Sabit yang biasanya bagian nulis itu ayat-ayat yang turun itu segera mencatat dan menyebarkan ke seluruh umat agar bisa diamalkan dalam kehidupan nyata. Di ayat kursi ini bisa untuk ngusir setan.
setan ku semaput diwacakno ayat kursi. Makanya nek panjenengan dalu-dalu dadak kok diparani setan atau jin, ya, sampean wacakno ayat kursi. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Diwacakan. Insyaallah ngalih. Dene diwacakno ayat kursi lah kok gak ngalih. Ayatnya sampean delek, kursi sampean cukup, Pak. Sampean nuncalno ini. Keplayu iku setan dadi-dadian. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pun mantul konsumsi ini dereng kata sih. Ya, dereng. Di antara keistimewaan ayat kursi, ayat yang paling agung ini, barang siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, maka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sore hari. Hati nek panjenengan mau subuh ngeten iki, nah, mungkin sampai sore niku dilindungi kali Gusti Allah, dilindungi dari berbagai macam penyakit, gangguan, kejahatan dan sebagainya. Kemudian kalau kita baca waktu sore hari, maka dilindungi oleh Allah sampai pagi hari. Itu keistimewaan dari baca ayat kursi. Kemudian barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah sholat 5 waktu, maka dijamin masuk ke dalam surga. Berarti sampai wiritan dadak kok wiritan ayat kursi, marun dadak mati surga. Niki janji Allah Subhanahu wa taala lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk niku barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan manusia, juga dari gangguan jin. Maka jangan lupa kalau mau tidur baca ayat kursi. Syukur-syukur ditambah malih surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, tambah Fatihah supaya terhindar dari sihir dan seterusnya. Para jamaah, ini yang dapat saya sampaikan. Jadi sebagai kesimpulan akhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menjelaskan tentang salah satu dari keistimewaan membaca surat Al-Fatihah dan ayat kursi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Hamdu ya fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ridzat wa sirri sari fi sairil asma'i was sifat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'a katsiran mubaraka wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.